Kami dari Teddy Center bergerak di penyedia training center software engineering, license, dan servisisnya. Kita akan training software Demjud. Nanti akan dibawakan oleh Pak Juanda Toha atau Pak Junto. Saya yakin juga banyak bapak yang sudah kenal. Beliau sudah lama mendampingi kami, ngajari kami tentang Helix, karena beliau sudah mengenal Helix lebih dulu daripada kami. Dari dulu masih T6. Judul trainingnya Helix Demjud ya, training modul. Tapi sebelum kita lari ke apa, sebetulnya kan yang training ini adalah simulasi CUT ya, simulasi aliran material di transfer CUT. Yang pertama yang kita lakukan pada kita desain CUT. Nah, desain CUT tentu sumber awalnya, data awalnya tentu dari Helix Delta T6. Karena dari sebagaimana kita ketahui nanti dari Helix Delta T6 kita akan mendapatkan lebar bel, kecepatan bel, kan, kemudian trajektori, dan data-data ini akan kita gunakan untuk mendesain CUT. Kemudian kita juga tahu area penampang material di bel, di conveyor ya, di conveyor. Nah, data-data itu kita transferkan untuk membuat desain CUT. Kemudian misalign, ini misalign biasanya akibat dari off center ya. Jadi akibat dari off center biasanya misalign. Jadi dia seolah-olah ada gaya yang mendorong bel ke arah samping ya, yang harusnya dia tidak ada. Tapi kalau desain yang proper, yang bagus, misalnya seperti membuat sepuncut, dia pasti arahnya akan searah ke apa? Center dan searah ke konveyor penerima, dan itu tidak akan terjadi off center ya. Apa itu DEM? Sesuai dengan namanya, DEM itu kan DEM Discrete Element Method, artinya dia membuat apa? Menjadi partikel-partikel ya, namanya Discrete Element Method adalah satu partikel scale numerical method. Jadi kita membuat jadi kalau Bapak istilah sebutnya itu metode elemen hingga kalau bisa kalau di dalam mekanika teknik gitu ya. Jadi kita membuat partikel-partikel itu untuk memodelkan sifat dari bulk material ya. Terutama ini bulk material, sifat dari bulk material seperti misalnya coal, ore, ya, bahan tambang, rock dan sebagainya. Jadi supaya kita bisa menganalisanya. Jadi kita membuat menjadi partikel-partikel seperti ini. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi yang tergambar ini adalah seperti ini saja, Pak. Jadi bukan CUT yang seperti desain gambar CUT ya. Jadi bidang-bidang yang diperkirakan bersentuhan dengan material saja ya. Kalau yang tidak ya nggak perlu sebetulnya, nggak perlu. Jadi kita mulai dari gambar bel. Jadi belnya harus digambar juga. Nanti ada input box ini ya. Ini gambar bel. Ini kita belnya terus bikin 3D face juga ya. Kemudian ini adalah box ini data nanti dimasukin inputnya berapa. Kemudian ini puli juga data ya, ini puli data. Kemudian, nah ini kebetulan mungkin nggak ada deflektor, nggak ada. Kalau ada deflektor mungkin ada kan gambar deflektor sini ya bentuk tadi ya. Nah ini adalah oke. Nah selesai import tadi ya. Nah akan terlihat seperti ini ya. Oke, gambarnya ya. Oke. Nah, yang di luar puli, karena yang gambar di luar yang puli ini tidak perlu digambar ya. Jadi ini adalah bel. Coba saya kecilin supaya terlihat semua. Nah, oke ya. Ini adalah kita kalau kita mau nge-zoom tinggal ya. Oke. Kemudian gambar ini kita bisa gerak juga ke kiri ke kiri ke kanan ke atas bawah. X ini misalnya kalau kita menggeser ke arah kiri kita minus ya, ke arah kanan ke positif. Kalau Y tidak perlu karena dia dalam bidang itu ya. Z ke atas ke bawah. Ya. Nah, oke. Sebetulnya itu semua data ya, bisa data. Tapi untuk mendapatkan data itu sulit. Jadi, nah kita hanya bisanya melakukan apa?
semacam kalibrasi lah. Nah, kita lihat di sini dia seperti apa? Kalau Bapak lihat di sini dia seperti pas di puli ini dia membentur seolah-olah ya. Mungkin pulinya terlalu tinggi sedikit ya, koordinatnya ya. Nah, ini untuk itu mungkin Bapak bisa turun ini sedikit pulinya. Ini sudah bagus alirannya ya. Sampai sini ya. Oke. Di sini sudah bagus tadi kan. Ngalir dia masih ya. Tapi ada satu di sini. Jadi yang kita hindari tadi kan apa? Sudut kontak. Ya, jangan sampai 90 di masnya ya. Ini intercept-nya 20 dan kita bisa buat ini sehingga dia betul-betul mengalir. Nah, di sini juga sudah. Tapi kita harus menghindari dia jatuh vertikal kan. Tadi kan supaya tidak mengurangi ausnya bel bawah. Nah, apa yang kira-kira Bapak bisa lakukan dengan seperti ini? Nah, ini adalah drawing CAD ya, Pak. Jadi CAD drawingnya ini ya. Jadi puli tidak usah digambar. Kemudian pitbox nggak usah digambar. Ini kan ada pitbox nanti ya. Formatnya di XF dalam 3D vis ya. Nanti kalau saya coba desainer saya suruh sebentar untuk memberi cara menggambarnya supaya Bapak tahu, mungkin bisa Bapak pelajari. Kalau ada juru gambar Bapak bisa membuat bagaimana menggambar ini supaya bisa dibaca dari 2D menjadi 3D yang bisa diterima oleh softwarenya Helix. Untuk itu mungkin saya perkenalkan Pak Agah Margana namanya yang sini. Silakan Pak Agah. Baik, terima kasih Pak Junto. Baik, Bapak, sebelum insert ke Helix, yang perlu diperhatikan itu adalah unit dari AutoCAD itu sendiri itu harus satuannya meter. Karena di sini biasanya ketika ngegambar itu orang jarang memperhatikan ke satuan ini. Kadang ada inci, ada feet, ada unitless. Itu asal gambar aja, walaupun gambarnya skalanya satuannya mili atau satuannya meter, tapi di unitnya sendiri nggak perlu diubah. Nah, itu akan mengakibatkan susah input ke helixnya, atau biasanya ke cat line juga kita input suka jadi jauh gitu, suka loncat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Satuannya pindahin ke meter. Setelah satuannya meter, baru kita bisa memulai gambar yang dibutuhkan untuk helix. Gambar itu di input bisa ngambil dari 2D-nya shoot, misalnya shoot dari 2D shoot yang sudah jadi, itu bisa dijadikan sebagai patronnya atau sebagai acuannya gitu. Seperti misalnya contoh ini saya sudah buat contohnya shoot 2 dimensi seperti ini. Ini adalah contoh shoot-nya awalnya ya, existing shoot layout. Kemudian kita bisa tambahkan nanti parameter DEM yang kita pakai. Parameter DEM yang kita pakai dalam membuat simulasi ya, parameter DEM. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Misalnya kita simpel aja, hasilnya seperti apa. Nah, kalau yang existing akan seperti ini misalnya hasilnya. Nah, di sini kita cerita bahwa ini nabrak seperti Bapak lihat di sini ya. Jadi nabrak ini deflektor. Jadi sama seperti kasus tadi ya.